Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Yesus luar biasa. Berkat Tuhan bagimu dan bagimu juga. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semua baik ya? Sehat semuanya? Sehat. Oke, kita patut bersyukur karena kita semua bisa hadir di sekolahan ini dengan selamat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sepantasnya lah kami bersyukur dan memuliakan Engkau, sebab Engkau telah menganugerahkan kami kemampuan dan keterbatasan yang berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang siapa yang gak hadir hari ini? Carlos. Oke. Kemarin atau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kemampuan dan keterbatasan. Minggu lalu yang telah lewat kita sudah mempelajari tentang kemampuan. Oke. Masih ada yang ingat apa itu kemampuan? Kan Ibu sudah paparkan. Tapi menurut kalian kemampuan itu apa? Coba dibuka lagi bukunya. Kan kemarin sudah belajar kan? Semua tentang kemampuan. Ya. Kemampuan adalah kesanggupan mengerjakan sesuatu dengan baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dewi. Oke ya, masih ingat ya? Jadi, kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan seseorang untuk melakukan suatu hal yang baik. Nah, kemarin juga Ibu sudah jelaskan bermacam-macam kemampuan. Nah, kita masuk subbab yang kedua, yaitu kemampuanku terbatas. Nah, oke, kita semua memiliki kemampuan. Tetapi kita diingatkan lagi bahwa kita memiliki keterbatasan, ya. Kita boleh mempunyai kemampuan, tapi pada subbab yang kedua ini kita diingatkan lagi bahwa kemampuan kita terbatas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi atau mengenali keterbatasan dirinya. Jadi kalian diharap mampu mengenali keterbatasan diri kalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menyadari keterbatasan dirinya. Ketiga, peserta didik mampu menyikapi keterbatasannya sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Oke, coba lihat. Yang pertama ini gambar apa? Ini orang ini yang membaca, dia buta atau biasa aja? Buta. Ini gambar orang buta yang membaca. Yang kedua ini, menurut kalian apa ini? Gambar apa? Yang kedua, orang pendek tetapi bisa menjadi model. Nah, kemudian yang ketiga, pasti laki-laki tahu semua ya permainan ini. Ini permainan apa? Sepak bola. Nah, dia mempunyai keterbatasan apa itu? Kakinya nggak ada kan? Oke. Kemudian ini, menurut kalian ini apa? Ini kulitnya hitam, tetapi dia menjadi model. Jadi orang yang kulitnya hitam juga bisa menjadi model. Yang kelima. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Menurut kalian, Dewi, ini gambar apa? Oke, ya berarti orang terbatasan ekonomi ya. Nah, jadi
Gambaran yang terakhir, ini gambar apa? Orang yang stres ya. Oke, jadi gambar 1 sampai 6 ini orang yang stres atau dia nggak pandai bergaul. Jadi dari ke-6 ini kita bisa mengamati tentang keterbatasan di diri. Nah, jadi kalian juga bisa ya mengamati atau mengenali diri kalian. Ada nggak keterbatasan dalam diri kalian? Nah, sekarang buka bukunya semua. Buka bukunya semua. Oke, buka bukunya semua ya. Nah, di depan Ibu sudah paparkan. Nah, menemukan keterbatasan. Menuliskan hal-hal yang dianggap sebagai keterbatasan dan membuat daftar keterbatasan dirimu. Nah, jadi Ibu mau kalian berkelompok mengerjakan tentang keterbatasan. Nah, mengapa dengan kelompok? Nanti kalian bisa diskusi sama-sama. Jadi mungkin teman itu melihat bahwa menurut saya keterbatasanmu seperti ini gitu ya. Jadi kelompoknya itu kelompok 1, ini kelompok 2. Oke ya. Jadi sekarang bisa masuk dalam kelompoknya, tulis, nanti kemudian kita presentasi sama-sama ya. Ini dimasukin buku kah? Iya. Enggak, masing-masing bukunya. Ya, masing-masing bukunya tulis keterbatasan diri. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang keterbatasan diri, sudah memaparkan foto-foto kan tentang keterbatasan diri. Jadi Ibu mau kalian mencari keterbatasan. Kemarin kan kalian sudah tahu kemampuan kalian apa. Sekarang Ibu mau kalian mencari keterbatasan dalam diri kalian masing-masing. Oke ya. Sekarang boleh diskusi sama teman, boleh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan sama Ibu, ya. Cukup ya? Cukup. Waktunya sudah habis. Sekarang setiap kelompok maju ke depan. Ya, untuk mempresentasi hasil diskusi kelompok. Oke, yang maju duluan nanti kelompok 1. Oke. Oke, Adit juga. Ya. Ya. Oke, sekarang kelompok 2 dengarkan dulu ya. Oke, silakan. Oke. Terkadang saya merasa ini menjadi masalah yang dirinya lagi teratasi. Merawat diri saya supaya bersih meskipun tidak ada. Oke, sudah ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Mereka sudah menemukan keterbatasan mereka. Sekarang Ibu mau kelompok 2 untuk maju ke depan, mempresentasikan apa keterbatasan yang sudah ditemukan oleh kelompok 2, keterbatasan dirinya ya. Oke, silakan. Ya. Oke, silakan ya. Oke. Silakan, keras ya suaranya ya. Keterbatasan saya adalah saya pemalu. Jelaskan, saya susah berinteraksi dengan orang yang baru saya kenal karena malu dan tidak percaya diri dan takut dikecewakan. Cara masuk keterbatasan
Saya berusaha untuk lebih memperbaiki dan mencoba untuk sering berinteraksi dengan orang lain di lingkungan saya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan. Silakan. Oke, terima kasih ya. Oke, kalian sudah menemukan semua keterbatasan. Nanti kalian menggali sendiri apa keterbatasan yang kalian miliki. Nah, jadi keterbatasan manusia dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak dapat dilampaui manusia untuk dapat berkembang seutuhnya. Nah, tadi Ibu sudah paparkan kan foto-foto orang-orang yang mempunyai keterbatasan. Jadi, kita semua manusia ini pasti memiliki keterbatasan. Nah, mau orang menjadi model, kita nggak tahu kan apa keterbatasan yang mereka miliki. Makanya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, dia memiliki kemampuan, tetapi juga memiliki keterbatasan. Ya, itu yang manusia miliki. Nah, kemudian keterbatasan ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya menetap. Contohnya, keterbatasan yang sifatnya tetap ialah kematian. Itulah keterbatasan yang dimiliki setiap manusia. Nah, itulah keterbatasan yang sifatnya menetap. Nah, maka ada juga keterbatasan itu sifatnya sementara. Nah, ada keterbatasan yang sifatnya sementara. Nah, keterbatasan manusia dapat berupa keterbatasan fisik jasmania, seperti contoh badannya pendek, ya, cacat, dan sebagainya. Itu keterbatasan yang di bidang fisik. Nah, kita ada yang pendek kan, ada yang cacat. Biasanya kan pernah kan lihat teman cacat kan? Pernah? Pernah kan lihat teman pendek. Nah, itulah keterbatasan fisik namanya ya. Kemudian keterbatasan fisikis, seperti pemalu tadi ada kan? Ada yang bilang pemalu kan? Nah, kemudian kurang terbuka terhadap orang lain. Nah, kemudian kurang berani mencoba dan sebagainya. Kemudian keterbatasan dalam hal kemampuan diantaranya kurang cerdas. Biasanya setiap kita semua nih pasti di sekolahan ada yang bukan kurang ya, kurang cepat memahami kan dari teman-teman yang lain. Kan biasanya ada teman-teman yang lain itu cepat menanggapi pembelajaran hari itu. Ada yang memang lambat untuk memahami pembelajaran hari itu. Ada kan? Oke, kenapa? Oke, bisa Ibu lanjutkan lagi? Bisa ya. Oke. Keterbatasan penunjang. Tadi ada ketiga kan keterbatasan kan? Yang terakhir ini keterbatasan penunjang seperti kemampuan ekonomi orang tua yang kurang. Tadi kan Dewi ya, ada jawab kan yang Ibu itu paparkan gambar-gambar tadi kan? Nah, jadi ada juga keterbatasan ekonomi. Nah, kemudian tidak memiliki peralatan ya, peralatan yang sekolah, mungkin teman-teman yang mempunyai peralatan yang lengkap, tetapi kita tidak lengkap. Nah, itu semua keterbatasan manusia. Nah, kita sadar bahwa kita ada keterbatasan. Semua kita. Nah, mau orang di luar sana, kita di sini, di satu sekolah ini, Bapak Ibu guru, semuanya ada keterbatasan. Tapi keterbatasan itu bisa kita kembangkan kalau kita mempunyai minat untuk kembangkan, ya. Nah, kita lihat selanjutnya ya. Nah, tadi kalian sudah mengetahui tentang keterbatasan dari diri kalian sendiri. Nah, ada manfaatnya mengetahui keterbatasan atau kekurangan. Ada manfaatnya. Yang pertama, coba Ibu minta Glory baca nomor 1. Dari yang mana, Bu?
Yang ini, oke. Membuat kita memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, sadar bahwa diriku bukan makhluk yang sempurna. Nah, kan sudah, itu ada manfaatnya. Biar kita membuat kita itu pikirannya positif, kemudian menyadarkan bahwa kita makhluk atau ciptaan manusia, ciptaan Tuhan yang mempunyai kekurangan dan tidak sempurna. Itu ya. Nah, itu membuat kita pikiran kita positif dan kita menyadari bahwa kita adalah bukan makhluk yang sempurna. Jadi dengan ini kita bisa mengembangkan potensi atau bakat yang kita miliki tadi, kekurangan kita. Tadi kan kemampuan, ini keterbatasan kita tadi. Nah, kemudian yang kedua, membuat diri kita makin mengetahui cara menempatkan diri dalam pergaulan dan tidak bereaksi negatif terhadap orang lain. Nah, ketika mengetahui keterbatasan, nah sudah mengetahui keterbatasan kalian pandai menempatkan diri dalam pergaulan dan tidak bereaksi negatif terhadap orang lain. Nah, oke, sebelum kita baca kita melihat tokoh-tokoh keterbatasan dari kitab suci, Ibu mau kalian bertanya dulu. Ada yang ingin ditanyakan? 2 orang penanya. Ayo, siapa yang mau tanya? Gak usah susah-susah tanyanya kan? Okta, ada yang mau tanyakan? Angel, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Lanjut? Oke. Kita lanjut. Bentar lagi ya. Di bukunya semua ada kan? Ada. Untuk kisah Yeremia, Ibu mau yang sebelah sini baca. Baca masing-masing. Kemudian Injil Lukas itu kelompok 2. Baca dulu. Nah, baca dulu. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Boleh kalau mau bikin pertanyaan juga boleh. Baca ya, Ibu beri waktu 5 menit aja bacanya. Sudah? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, ada lagi pertanyaannya. Apakah kalian pernah baca ya? Apakah keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki oleh Yeremia dan Lewi? 1 orang, apa keterbatasan yang dimiliki Yeremia? Pero? Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Oke, keterbatasan yang dimiliki Yeremia tidak pandai berbicara. Nah, dalam kitab suci juga ada orang-orang yang mempunyai keterbatasan. Oke, dari Lewi, dari Injil Lukas tadi, sebelah sini, laki-laki. Apa? Ya. Nah, dan orang Oke, tepuk tangan dulu untuk Rafael Jordi. Oke ya. Jadi Yeremia mempunyai keterbatasan, Lewi mempunyai keterbatasan. Lewi tadi orang yang apa? Pemungut cukai. Nah, pemungut cukai itu orang yang ambil pajak uang-uangku. Kemudian Yeremia tidak pandai berbicara. Nah, itu dari kedua bacaan dari kitab suci ini menceritakan tentang keterbatasan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Ketika Yeremia dipanggil menjadi nabi, ia pun bukan orang yang hebat atau sempurna. Ia merasa masih sangat muda, waktu usianya baru sekitar 18 tahun.
pantas saja orang yang masih 18 tahun pasti ada yang tidak pandai berbicara. Ia harus mengajak bangsa Yehuda bertobat karena banyak yang menyembah berhala dan melakukan ketidakadilan. Bayangkan, umur 18 tahun kan. Ketika ia dipanggil, ia merasa belum pantas karena tidak pandai bicara dan merasa masih sangat muda. Jadi si Yeremia ini mempunyai keterbatasan dalam hal berbicara. Nah, jadi Allah itu memanggil dia untuk menyuruh Yeremia ini membawa orang untuk bertobat. Tapi aduh Tuhan, dia bilang, saya ini tidak pantas karena saya ini tidak pandai berbicara dan saya masih sangat muda. Nah itu ya. Sekarang kita melihat Lewi. Lewi adalah salah satu dari 12 rasul Yesus. Ia rupanya mempunyai pendidikan yang lumayan. Nah dia mempunyai pendidikan, tetapi sebagai pemungut cukai dia banyak melakukan korupsi. Bahkan itulah sebabnya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membenci dia dan orang-orang pemungut cukai lainnya. Sekalipun Yesus tahu dia orang pendosa, tetapi ia berkenan memanggil dia untuk ikut serta dalam karya pewartaan Yesus. Nah, jadi Yeremia dan Lewi mempunyai keterbatasan, ya. Itu. Dari tokoh kitab suci juga kita melihat bahwa mereka mempunyai keterbatasan. Oke. Sekarang ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Sekarang kembali dulu ke tempat kursinya masing-masing. Ya, duduk ya, sebentar lagi kita. Oke, sudah? Kalian ada berapa orang? 12 orang. Sebelah kiri ini jawaban. Ini pertanyaan. Di sebelah kanan ini adalah jawaban. Nah, jadi setiap murid itu dapat satu pertanyaan. Dan yang lainnya dapat satu jawaban. Jadi kalian 6 orang kan? Kalian 12 orang. Nah, jadi 6 yang pegang pertanyaan, 6 yang pegang jawaban. Nah, kalian carilah dari pertanyaan kalian ini cocok dengan jawaban dari teman kalian yang pegang kartu ini. Baca dulu pertanyaannya. Oh, belum dapat ya? Kalau yang sudah temukan maju ke depan. Kalau nggak ada ke depan, coba tanya sampai ke depan. Oke, Dewi sudah ketemu sama Ibu. Kalau sudah ke depan ya. Sudah. Jordi dengan ini sudah. Oke, kalau yang sudah silakan maju ke depan. Sudah? Cocok? Oke, yang lain? Sudah? Yang pegang pertanyaan nomor 1. Apa arti keterbatasan diri? Karena tidak ada manusia yang sempurna, semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke. Kemudian yang pegang pertanyaan nomor 2. Mengapa setiap manusia memiliki keterbatasan? Keterbatasan diri adalah kelemahan atau hal yang menciptakan kita dengan baik. Oke. Silakan duduk. Yang sudah pertanyaan jawab duduk.
Oke, yang ketiga siapa? Yang ketiga, oke. Oke, silakan duduk. Silakan duduk ya. Kemudian yang pertanyaan nomor 4. Sebutkan contoh keterbatasan yang kurang kuat. Kurang pandai membuka pelajaran. Oke, kelima. Apa pembelajaran yang kita Silakan duduk. dari Bapak Oke, yang keenam. apa pelajaran Bapak dari Bapak bahwa semua orang mempunyai kekurangan, namun dengan usaha, doa, dan sikap positif kita tetap bisa berkembang dan berhasil. Oke, silakan duduk. Ini yang keberapa? Ketujuh. Ya. Apa yang terjadi jika seseorang hanya fokus pada kelemahannya? Ia bisa kehilangan semangat dan merasa tidak berharga. Oke, silakan duduk. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, di sini ada 2 orang yang kurang tepat. Nah, yang lain yang pegang pertanyaan nomor 3, 4, 5, dan 6, dan 7 itu cocok kartunya. Yang pegang 1 dan 2 ini ketukar mereka. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang pegang nomor 4, 5, 6, dan 7. Sekarang sampailah di penghujung pembelajaran kita. Oke ya, sampailah di penghujung pembelajaran kita. Ibu akan memberi kesimpulan dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama, kita perlu mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah dengan jujur dan rendah hati. Nah, jadi penting kita mengakui bahwa kita mempunyai keterbatasan. Ya, walaupun saya mempunyai keterbatasan ini, tapi saya mempunyai cita-cita yang besar, gitu ya. Semua mempunyai cita-cita yang besar kan? Nah, ibu harap jangan jadi penghalang kalian ya. Nah, terus sukses ke depannya. Nah, kemudian jangan pernah sombong kalau kalian nanti sukses ya. Dan juga kalau ada teman di luar sana yang mempunyai keterbatasan fisik yaitu cacat, ibu harap jangan diejek ya. Pembelajaran kita hari ini bisa berguna bagi kita dan bagi orang di sekitar kita. Nah, oke, sudah semuanya? Oke. Sekarang kita akan bikin aksi. Ibu mau kalian bikin di rumah moto kehidupan kalian. Sekecil ini aja kartu. Apa moto kehidupan kalian? Nanti kalian kasih sama ibu ya. Ibu mau tahu moto kita. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Ibu minta Juwita bawa kita dalam doa Salam Maria di depan. Oke, hening sebentar ya. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk.